Masih di Net12, kemacetan kota, pekerjaan yang padat, dan tingkat persaingan yang tinggi itu sering sekali menjadi penyebab sebagian besar warga kota besar mudah sekali terserang stres. Betul sekali Zen, fenomena stres ibu kota disertai dengan menjamurnya jasa konsultasi dan juga terapi stres. Tinggal di kota besar harus siap dengan segala permasalahannya, termasuk terserang penyakit stres. Data dari American Psychological Association, sebuah lembaga peneliti stres di Amerika, tingkat stres perkotaan di kota-kota besar seluruh dunia terus meningkat sejak tahun 1983. Tingkat stres setiap tahunnya meningkat sebesar 18% pada wanita dan 24% pada pria. Penyebabnya karena banyak faktor, termasuk karena tekanan hidup yang lebih berat dibanding hidup di desa. Menurut penelitian tersebut, penyebab utama stres di kota-kota megapolitan adalah masalah pekerjaan. Tuntutan produktivitas yang tinggi mengharuskan orang bekerja ekstra keras agar bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi. Hal itu seringkali menempatkan orang pada stres dan tekanan tinggi. Tidak disadari, stres pekerjaan lama-kelamaan menumpuk secara kumulatif. Dari populasi penduduk dewasa di Indonesia yang mencapai 150 juta jiwa pada tahun 2011, sekitar 17,4 juta jiwa mengalami gangguan mental emosional atau gangguan kesehatan jiwa berupa stres. 20%-nya adalah penduduk Jakarta. Ya stres pastinya lah, dengan aktivitas yang padat banget, terus kehidupan nggak macet terus, paling biasanya gitu. Nggak stresnya itu, ya itunya kayak pertama macetnya itu. Bilang stres ya stres lah ya, panas ya terutama. Ya berterang stres lah, penduduk terlalu padat, panas lagi. Stresnya itu banyak sih, salah satunya emang macet. Terus juga mungkin dari segi pekerjaan juga membuat stres. Oh iya, soalnya kehidupan Jakarta tuh rumit ya, gimana ya, beraneka ragam gitu. Stres itu ya terutama ya kemacetan juga, kemacetan. Tingkat stres yang kian meningkat menyebabkan menjamurnya jasa konsultasi stres di Jakarta. Kebanyakan keluhan datang dari kalangan pekerja aktif berusia produktif. Ada banyak sekali faktor-faktor yang jadi pemicu stres ya. Di antaranya bisa masalah keluarga, karir, pendidikan, kemudian hubungan dengan pasangan, suami istri. Dan kalau misalnya kita lihat di Jakarta sekarang ini kan tingkat persaingan tinggi, macet di mana-mana, semua orang mengejar karir, mengejar pendapatan finansial yang lebih baik, dan dengan kondisi lingkungan yang sangat macet dan polusi dan padat, itu sangat bisa membuat orang juga gampang jadi stres. Tingkatan stres memang bermula dari hal kecil. Jika dibiarkan akan bertumpuk hingga menjadi gunung es. Tingkatan stres itu biasanya stres dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil, tapi yang kalau didiemin itu lama-lama akan menumpuk-numpuk dan akan menjadi besar. Intinya adalah kalau misalnya stres itu didiamin, biasanya itu akan muncul menjadi suatu gejala gangguan kejiwaan yang lebih parahnya lagi. Sampai bisa pada tahap nanti depresi, bipolar, gangguan kecemasan, bisa skizofrenia gitu. Dampak stres bagi kesehatan fisik dapat mengakibatkan sakit kepala, kram perut, cedera otot, perubahan pola makan, ngilu gigi, dan beragam penyakit lainnya. Sementara bagi kesehatan psikologis, yakni menyebabkan orang menjadi pemarah, gugup, kekurangan tenaga, dan ingin selalu menangis. Jika terus dibiarkan, gejala ini akan lebih parah dan menyebabkan penyakit kejiwaan. Untuk mengurangi tingkat stres dapat dilakukan lewat konsultasi dengan psikolog terpercaya. Tahapan penanganan pasien dimulai dengan konsultasi dari pasien mengenal masalahnya. Psikolog akan mencatat konsultasi tersebut sebagai diagnosa awal pasien. Lalu proses relaksasi dilakukan dengan memasang sejumlah alat bantu seperti mendengarkan musik, alat deteksi syaraf dan tekanan darah, dan layar untuk menunjukkan grafik tingkat stres pasien. Setelah diketahui permasalahannya, barulah dilakukan sesi terapi khusus. Selain konsultasi, cara sederhana meredakan stres bisa dilakukan dengan memperbanyak ruang pertemanan. Selain berkumpul dan berbagi cerita dengan orang terdekat, jika sedang sendiri, perbanyaklah mencari hiburan, misalnya mendengarkan musik. Dengan cara tersebut, stres dapat berkurang dan bisa melanjutkan kegiatan sehari-hari di ibu kota dengan lebih segar dan bersemangat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.